Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Program Studi Pendidikan Fisika, kelas A, akan mempresentasikan materi pada perkuliahan evaluasi pembelajaran fisika, yaitu materi pengantar evaluasi belajar mengajar fisika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Silva Almayardila, sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan Saya Dina Salpia sebagai pemateri pertama. Saya Sulisa Fitri sebagai pemateri kedua. baik, sebelumnya kami telah memperkenalkan diri. Berikut adalah pokok-pokok pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama itu adalah pengertian, yang kedua fungsi penilaian, di mana kedua pokok pembahasan tersebut akan disampaikan oleh Dina Selvia. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian formatif, yang keempat penilaian sumatif, yang akan disampaikan oleh Sulisa Fitri, dan yang kelima adalah prosedur evaluasi yang akan saya sampaikan sendiri. Kepada saudara Dina Selvia, saya persilahkan. Terima kasih. Jadi untuk pengertian yang pertama ada tes. Tes adalah teknik penilaian yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu melalui pengolahan secara kuantitatif yang hasilnya berbentuk angka. Lalu yang kedua ada pengukuran. Dalam pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu prosedur penerapan angka atau simbol terhadap atribut suatu objek atau kegiatan maupun kejadian sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Lalu yang ketiga ada penilaian. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses penentuan keputusan tentang kualitas suatu objek atau aktivitas dengan melibatkan pertimbangan nilai berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. Selanjutnya ada fungsi penilaian. Fungsi penilaian sendiri ada 4, yaitu penilaian berfungsi sebagai selektif, penilaian berfungsi diagnostik, penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Untuk penilaian berfungsi sebagai selektif, dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, dan untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab musabab kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya. Lalu yang ketiga yaitu penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri, sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Kemudian yang terakhir, yaitu penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Jadi fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu
faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sule Safitri. Kepada Sule Safitri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan oleh guru di mana pelaksanaan dilakukan setelah selesai mengajarkan suatu unit pengajaran atau mungkin sesuatu topik atau pokok bahasan. Maka ternyata apabila ada ketidaksesuaian dengan tujuan segera dapat diperbaiki. Fungsi dari penilaian formatif yaitu untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Manfaat dari nilai formatif yaitu yang pertama mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program, yang kedua mengetahui sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa, yang ketiga apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat atau tidak. Next. Adapun waktu pelaksanaan formatif tadi yaitu dilakukan untuk menilai hasil belajar jangka pendek dari suatu proses belajar mengajar atau pada akhir unit pelajaran yang singkat yaitu suatu pelajaran atau setiap mengakhiri satu bab pokok bahasan. Biasanya yaitu adalah ulangan harian. Aspek tingkah laku yang dinilai dalam evaluasi formatif yaitu dari segi kognitif, pengetahuan, psikomotorik, keterampilan, dan tergantung dalam tujuan khusus pelajaran. Cara menyusun soalnya yaitu dibuat secara langsung dengan menjabarkan tujuan khusus pengajaran ke dalam bentuk pertanyaan. Pendekatan evaluasi yang digunakan yaitu penilaian yang bersumber pada kriteria mutlak. Adapun cara pengolahan hasil evaluasi, yang pertama itu menghitung presentasi peserta didik yang gagal dalam setiap soal, yang kedua menghitung presentasi penguasaan kelas atas bahan yang telah disajikan, yang ketiga yaitu menghitung presentasi jawaban yang benar yang dicapai setiap peserta didik dalam tes secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester atau apabila guru yang bersangkutan selesai mengajarkan seluruh pokok bahasan untuk mengetahui kemajuan anak didik. Next. Fungsi dari penilaian sumatif yaitu untuk membentuk angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik. Next. Adapun manfaat evaluasi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai. Yang kedua, untuk menentukan seseorang, anak, dapat atau tidak mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya. Yang ketiga, untuk mengisi catatan kemampuan siswa. Waktu pelaksanaan sumatif, ini dilakukan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan bersamaan antara satu daerah atau wilayah administratif dan dikenal sebagai tes hasil belajar atau tes prestasi belajar atau istilah lainnya. Aspek tingkah laku yang dinilai yaitu meliputi segi kognitif, pengetahuan, psikomotorik keterampilan, dan efektif, sikap, dan nilai. Cara menyusun soalnya yaitu didasarkan pada tujuan umum pengajaran TUP yang ada di dalam program pengajaran tersebut.
Pendekatan evaluasi yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, penilaian yang bersumber pada kriteria mutlak. Yang kedua, penilaian yang bersumber pada norma relatif atau kelompok. Adapun cara pengolahan hasil evaluasi, ada dua cara. Yang pertama, pengolahan hasil evaluasi berdasarkan ukuran mutlak. Yang kedua, pengolahan hasil evaluasi berdasarkan norma relatif atau kelompok. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentasi terakhir, maksudnya materi terakhir akan saya sampaikan sendiri, yaitu adalah prosedur evaluasi. Di sini prosedur evaluasi bisa juga dikatakan sebagai langkah-langkah dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu menyusun rencana penilaian atau evaluasi hasil belajar. Jadi pada tahap pertama ini biasanya kita disuruh untuk menentukan apa sih tujuan yang diadakan suatu hasil pembelajaran ini, apa sih tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, kita tentukan apa saja aspek-aspek yang akan dinilai, baik itu aspek secara motorik, aspek secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian kita merencanakan juga teknik penilaian apa yang akan digunakan, baik itu tes maupun non-tes. Kemudian instrumen apa yang akan digunakan, apakah itu melalui angket, tes, wawancara, lembar observasi, portofolio, atau dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menentukan metode penskoran apa yang akan digunakan. Selain itu, di sini juga kita dapat menentukan berapa lama atau durasi pelaksanaan penilaian tersebut, dan melakukan validasi dan reliabilitas instrumen yang akan dibahas oleh kelompok selanjutnya, kemudian mereview hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penilaian. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu adalah menghimpun data. Jadi menghimpun data ini pada tahap ini dilakukan yang namanya pengukuran, di mana instrumen penilaian yang digunakan itu disusun, kemudian kita memperoleh data yang terkait dari hasil belajar siswa. Gitu. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data. Jadi pada tahap ini kita pisahkan manakah data yang baik atau data yang memperjelas gambaran dari peserta didik, atau manakah data yang buruk yang maksudnya bisa mengaburkan gambaran mengenai peserta didik. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu mengolah dan menganalisis data. Nah, dari langkah yang keempat ini biasanya kita memberikan makna terhadap data yang telah kita himpun atau data yang telah kita peroleh gitu. Pada tahap ini biasanya pengelolaan atau analisis data itu menggunakan teknik-teknik statistik yang mungkin pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian pada tahap yang kelima yaitu melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Jadi pada tahap kelima ini kita memberikan verbalisasi terhadap makna yang sudah kita peroleh pada langkah keempat tadi. Melalui analisis dan juga pengolahan data tadi, kita dapat mengetahui kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil, di mana kesimpulan-kesimpulan ini mengacu kepada tujuan dari pembelajaran gitu. Kemudian yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil evaluasi. Nah, ini merupakan tahap terakhir di mana berdasarkan data yang telah dihimpun, diolah, maupun analisis atau disimpulkan, dapat kita ambil suatu keputusan atau kebijakan mengenai kegiatan penilaian tersebut. Apakah kegiatan penilaian yang telah dilakukan itu memberikan manfaat atau malah membutuhkan yang namanya perbaikan-perbaikan ke depannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.